Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, memuliakan nama Tuhan. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang punya acara, Tuhan yang berotoritas atas kita. Kita mohon Allah Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau ciptakan cuaca yang indah cerah, kekuatan kesehatan bagi kami, kesempatan kami untuk datang beribadah di tempat ini. Dan biarlah kami boleh membawa tubuh jiwa roh kami, hati kami, jiwa kami untuk memuji-muji Engkau. Engkau mengharapi kami semua, memberkati seluruh rangkaian jalannya ibadah pagi ini. Kami serahkan Tuhan, anugerah-Mu biarlah turun atas kami, urapan-Mu turun, dan kami rasakan kehadiran-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan muji memuliakan nama Tuhan, mari kita baca satu ayat di dalam Mazmur 146 ayat 1 yang berkata, Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita akan baca bersama-sama 146 ayat 1, 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekali lagi, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, terkadang jiwa kita bertanya, ketika kita mendapat masalah, kita pun bertanya-tanya dalam hati, apakah masih ada harapan di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan masih menolong? Apakah masih memberi jalan keluar bagi kita? Tetapi percayalah, Tuhan selalu memberi yang terbaik, selalu memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita dimerdekakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Memuliakan nama-Mu Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walau gunung itu tetap berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jiwaku bertanya, apakah
kuasa, sekalipun dalam lembah gelap. Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ku percaya padamu, Engkau memegang hidupku. Ku berbangga mempunyai Allah sepertimu. Engkau Allah yang baik, muliakan namamu Yesusku. Kau penolongku, akan memberi jawaban setiap persoalan hidupku. Ku percaya padamu, Allahku yang hidup. Kemuliaan-Mu setinggi langit. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Yesusku, ya Allahku, penolongku. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
kami mempunyai Allah yang setia. Sampai akhir hidup kami, Engkau pun masih memberkati, memimpin kami. Terpuji namamu Tuhan, dan bila seumur hidup kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu, menjadi pemuji-pemuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Masih semangat? Kita tetap berdiri. Ya, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita, dan biarlah kita muliakan Dia bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia sangat dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia sangat dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Katakan besar, besar. Gerakan tanganmu besar, besar. Lebih besar lagi, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan, Dia girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Besarkan Tuhan. Bersama-sama, haleluya. Lebih besar, besar, lebih besar, di tengah kita besar-besar. Dia senangkan, Dia girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar-besar, bersama besar. Sekali lagi, bersama besar. Tuhan kita amat sangat besar, dan Dialah Tuhan kita yang hidup untuk selama-lamanya. Kita langsung pujian berikutnya, Tuhan Maha Besar. Haleluya.
maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita maha besar. Bersama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Akan sekali lagi, Yesus di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita memang amat sangat besar, luar biasa, kuasanya tak terbatas, cintanya begitu ajaib, dan kuasanya tak pernah berakhir. Kita terus datang kepada Tuhan, mari datang menyembah Dia, karena Dia adalah pencipta dunia ini. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, Dia hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, Dia
padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita kembali dari awal dan saya sambut untuk bangkit berdiri sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Penciptanya ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia berkeselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Meskipun kita sering ditolong oleh Tuhan, bahkan setiap hari, setiap saat, tetapi ada kalanya Tuhan menguji kita, sehingga seolah-olah kita tidak ditolong, sehingga seolah-olah jawaban Tuhan tidak datang. Tetapi percayalah dan memilihlah tetap untuk percaya, karena Tuhan adalah setia bagi kita. Dia berkali-kali menolong, Dia berkali-kali menguatkan, karena Tuhan kita adalah setia. Kita nyanyikan bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kembali dari awal pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku,
dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, Dia akan menjawab doa kita. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih kepada Tuhan yang hidup. Bersyukur atas anugerah, bersyukur atas pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Bersyukur kalau sampai hari ini kami tetap boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan dalam diri kami. Beri kami arahan, beri kami pengertian, sehingga tatkala perkataan firman yang akan kami dengar, kami menerima dan kami boleh menjadi orang-orang yang semakin taat, semakin setia kepada Tuhan.
Berbicaralah secara khusus Tuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang menaungi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap berkat-berkatan firman yang akan kami terima. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, minggu ini kita masih belajar tentang kehidupan orang yang bersyukur dan belajar dari kehidupan Daud. Ya, minggu yang lalu atau tepatnya hari Rabu kemarin saya menyampaikan satu tema, senantiasa bersyukur meskipun di dalam masa yang sukar. Nah, Daud memberikan banyak perkataan hikmat secara khusus dalam kitab Mazmur. Nah, perkataan hikmat ini diberikan oleh Daud kepada sidang jemaat dan juga para pendengar hari itu, karena Daud ingin membagikan yang namanya warisan. Nah, banyak orang memberikan warisan secara khusus biasanya hanya bicara soal harta, bicara tentang pekerjaan. Tetapi untuk Daud yang dari sejak kecil dia sebagai seorang yang hidup sederhana, dia tahu bagaimana dia bisa menerima warisan yang paling benar. Hari ini kita berbicara tentang warisan kebenaran. Ya, ini tema kita. Warisan kebenaran saya mengutip dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, kemudian Mazmur 112 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca dua tulisan dari pemazmur dan juga dari Salomo sebagai anak seorang pemazmur. Yang pertama dalam Amsal pasal 4 ayat 3 dan 4, kita akan baca bersama-sama, nanti akan dipandu, 2, 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Mazmur 112 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Daud sebelum meninggal, ya di usia yang cukup tua, dia tidak berbicara tentang harta, warisan, tentang materi. Dia tidak bicara itu. Tetapi dia selalu menekankan kepada semua anak-anaknya, bicara tentang nilai benar. Nah, sampai pada akhirnya ketika Daud hari itu sudah meninggal, kemudian Salomo sebagai seorang anak yang terpilih, dia menceritakan tentang kebaikan bapaknya. Sekali lagi dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Jadi hari itu Salomo menceritakan bagaimana dia bisa menjadi seorang yang berhasil. Bagaimana dia bisa kembali bangkit dari waktu ketika dia terpuruk karena dosa. Dia ingat pengajaran bapaknya itu seperti apa. Makanya dalam Amsal dia menuliskan banyak hal tentang bagaimana bapaknya itu memberikan arahan. Dia berkata sekali lagi, aku diajari ayahku. Katanya ayahku kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku.
Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Padahal kita tahu siapa Salomo. Salomo ini adalah salah satu anaknya Daud, salah satu. Kalau di dalam Alkitab yang tertulis anaknya Daud itu ada 20 dari beberapa istri. Nah, Salomo itu mempunyai 3 saudara yang kandung. Kemudian ada saudara-saudara yang tiri karena berbeda ibu. Nah, yang aneh, kenapa Salomo sebagai dalam tanda kutip anak dari ketidakbenarannya Daud bersama Batseba, kok dia bisa dipilih? Kok dia bisa menjadi seorang raja? Nah, ternyata dia bisa mengalami satu kegemilangan. Kenapa? Karena dia berpegang kepada apa yang ayahnya katakan. Kalau ditanya anak yang 19 yang tertulis di dalam Alkitab, kenapa enggak muncul? Karena yang lain menganggap bahwa pengajaran kebenaran itu hanya sebagai liturgi. Ya, banyak dari kehidupan orang tua mungkin berkata kepada anaknya, ayo nak ke gereja, ayo nak cari Tuhan. Tapi keadaan orang tua itu sendiri tidak memberikan sebuah penekanan yang benar. Jadi cuma sekedarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan dari 20 orang anak yang menonjol cuma 1. Ada lagi yang menonjol yang lain. Absalom, yang satunya lagi Tamar. Tapi 2 orang ini menonjolnya negatif. Nah, arti kata Salomo artinya adalah tentram, damai, tenang, itu Salomo. Kemudian Tuhan pernah menubuatkan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 9 tentang kegemilangannya Salomo. Nanti kita akan bersama-sama belajar dalam pasal yang ke-28. Ya, di situ dijelaskan kenapa Salomo itu bisa menjadi seorang yang berhasil. Salomo mempunyai nama sekali lagi tentram, damai, tenang. Absalom juga mempunyai nama yang artinya mirip. Cuma depannya ada kata Ab. Ab itu bapak, Abba. Absalom. Kalau ini Salomo dari kata Shalom. Nah, Absalom mempunyai karakter yang beda. Kenapa? Dia menerima pengajaran firman, responnya salah. Yang dia lihat apa? Perasaan ketidakadilan dari bapaknya, itu yang dia lihat. Tapi kalau Salomo tidak, melihat Daud itu dari banyak hal yang positif. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan, bagaimana dia memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, itu menjadi sesuatu yang membekas. Tapi buat Absalom, melihat Daud itu nyinyir, gak ada baiknya. Nah, akibat yang terjadi ketika masa dewasa kemudian mulai menuju tua, Absalom berontak kepada bapaknya. Dan singkat cerita, hidupnya tidak menentu. Tapi beda sekali dengan Salomo. Dia ketika mendengar pengajaran bapaknya, dia merespon dengan baik, dia melakukan, dan Salomo pada akhirnya menjadi seorang yang sangat berhasil. Nah, dari peristiwa itu kemudian Daud menceritakan dalam Mazmur 112 ayat 1 dan ayat 2. Dia berkata, haleluya, ya, puji Tuhan, kira-kira begitu. Kemudian dia menuliskan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ada orang yang takut Tuhan. Takut Tuhan itu deskripsinya adalah salah satunya menjauhi kejahatan. Tidak congkak, tidak sombong. Itu takut Tuhan. Tapi tidak semua orang takut Tuhan itu suka kepada perintahnya Tuhan. Belum tentu. Ya, semalam saya mau ngomong dengan seseorang. Orang ini bertanya kepada saya,
Apa kriteria seorang yang dekat kepada Tuhan? Orang berkata, aku dekat Tuhan. Aku merasa dekat dengan Tuhan. Saya sampaikan, ada orang yang merasa dekat dengan Tuhan, apakah pasti orang itu dekat Tuhan? Belum tentu. Sama, saya berikan satu contoh. Kita seringkali berkata, oh aku merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan? Aku. Sebelahmu ngerasakan enggak? Belum tentu. Tapi kalau seorang yang sungguh dekat dengan Tuhan, orang itu tahu. Makanya firman Tuhan dalam surat Tesalonika berkata, orang yang dekat dengan Tuhan dikenal oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa main perasaan, tidak menjadi sebuah tolok ukur atau sebuah ukuran. Kalau seorang sudah di mimbar itu pasti dekat dengan Tuhan, belum tentu. Kenapa? Karena saya banyak menjumpai orang yang sudah pelayanan tidak baca Alkitab, jarang berdoa, jarang ibadah. Kenapa? Karena pelayanan menjadi sebuah tolok ukur bahwa oh aku dekat Tuhan. Bukan itu. Kemudian semalam saya sampaikan sebuah contoh. Ada seorang pelayan Tuhan. Wih, pelayanannya hebat. Setiap minggu khotbah di mana-mana. Memberikan korban berani, terbaik. Tapi suatu hari dia sakit. Sakit yang dialami apa? Di sinus, telinganya tuh berdenging. Perkara kelihatan sepele. Tapi denging itu setiap hari bunyi. Bisa jam 10 pagi, bisa jam 12 siang, bisa tengah malam, tahu-tahu nging. Mungkin kalau diukur itu frekuensi itu secara kekerasan suara nggak terlalu keras, tapi selalu berdenging, kayak suara nyamuk gitu ya. Kadang-kadang nyamuk kan di telinga kita, nging, kita terus gini, itu terus bunyi. Nah waktu itu saya tanya, Bapak sudah berobat kemana saja? Dia ceritakan, wah dokter di seluruh Jawa sudah katanya. Kemudian kemana lagi? Ke Hong Kong, ke Jerman, ke China, tidak sembuh. Kemudian saya tanya, waktu itu saya belum kenal orang ini. Saya tanya, Bapak ke gereja? Oh iya, saya bukan hanya ke gereja, saya ini pengkhotbah. Terus Bapak selama ini waktu khotbah di mana-mana, Bapak ini rajin ibadah enggak? Loh, khotbah kan ibadah. Oh beda Pak. Ibadah adalah melayani Tuhan. Khotbah melayani pekerjaan Tuhan. Saya ini sekarang sedang melayani pekerjaan Tuhan dalam bentuk tata cara ibadah. Dia bilang, oh sama saja Pak. Beda Pak. Kemudian singkat cerita, saya tanya, Bapak gerejanya mana? Oh saya gerejanya di A. Tapi saya dengan pengajaran gereja ini nggak cocok. Saya lebih cocok dengan pengajarannya Pak Bekti. Lah kenapa Bapak kok enggak mau bergabung dengan Pak Bekti saja? Lu sudah, saya kalau hari Jumat saya pasti ke tempatnya Pak Bekti. Cuma Minggu saya memang tidak pernah untuk ibadah khusus. Saya bilang, Pak itu yang menjadi penyebab. Dia bilang, masa? Ya kita buktikan saja. Terus dia tanya, caranya gimana? Saya bilang, cara yang pertama, Bapak harus meng-cancel semua pelayanan Bapak. Cara yang kedua, Bapak harus menyerahkan hidup Bapak kepada Tuhan melalui sebuah institusi. Itu yang namanya tunduk kepada garis otoritas. Loh masa seperti itu bisa sembuh Pak? Ya kita coba. Saya bilang, Bapak cepat aja ketemu dengan Pak Bekti karena sebentar lagi Pak Bekti itu mau ke Belanda. Waktu itu dia mau berobat. Singkat cerita orang ini cepat-cepat bergegas ketemu dengan Om Bekti. Dan orang ini cuma bilang, Om, saya mau dimentor oleh Om Bekti. Dia tanya, Om Bekti tanya,
ada apa? Kemudian dia ceritakan apa yang saya sampaikan. Singkat cerita orang ini kemudian di-mentor oleh Om Bekti. Om Bekti mengatakan hal yang sama. Pelayanan Bapak semuanya harus di-cancel. Bapak harus mulai taat A, B, C, D dan lain sebagainya. Singkat cerita enggak sampai 1 bulan. Orang ini sembuh. Dan hari ini orang ini sudah bergabung menjadi salah satu penatua di Gereja Pusat. Ada banyak sekali konsep-konsep yang berpikir bahwa sudah pelayanan itu artinya sudah cukup. Tidak. Pelayanan itu hanya sebagian dari kita ini bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi pertanyaannya ketika kita sudah menjadi orang yang takut Tuhan, apakah kita ini suka kepada segala perintahnya? Belum tentu. Salomo menunjukkan satu sikap. Ketika dia sebagai anak, dia diajar, dia ngikuti semua perintah bapaknya. Yang lainnya, enggak, angin-anginan. Makanya kemudian Daud berkata yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Dan secara fakta pada akhirnya dari keturunan Salomo, dari keturunan Daud, lahirlah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, kita mau bersama-sama belajar. Kadang-kadang kita mencoba mengkotak-katik hidup kita, kenapa ya kita susah? Kenapa ya kita ini mengalami sesuatu kok yang tidak baik? Dan yang paling celaka kalau seandainya kita sebagai orang tua melihat kehidupan anak-anak kita ini ternyata bermasalah semua. Ini kesusahan yang paling besar. Apalagi kalau mereka mungkin diberkati Tuhan tapi tidak mau kenal Tuhan. Wah, ini yang paling repot. Kita sebagai orang tua di masa-masa lanjut usia, apa kebanggaan kita? Ya cuma anak-anak. Ada di Semarang, orang tua sukses. Anaknya sukses. Tapi untuk melanjutkan pekerjaan bapaknya tidak ada satupun yang mau. Anak-anaknya nyinyir. Mereka berani berkata, aku nggak butuh hartanya bapak. Bapak nggak ngajarin apa-apa sama aku, sekarang suruh melanjutkan. Wah, orang tua ini hatinya hancur, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di dalam survei, ya ini di Amerika, ada 2 orang yang bernama Jonathan Edward, yang satunya bernama Max Jukes. Nah, Jonathan Edward adalah seorang yang takut Tuhan. Dia pengkhotbah, dia pelayan Tuhan, rajin bergaul karib dengan Tuhan. Orang ini hidup di sekitar tahun 1703 sampai 1758. Nah, secara penelitian dari semua keturunannya Jonathan Edward itu jumlah totalnya ada 1.393 orang. Penelitian ini sampai dengan sekitar tahun 2000. Itu jumlah keturunannya itu sudah sekitar 1.000. Dan ternyata dari penelitian ada 100 pendeta, ada 100 misioner, ada profesor, ada dosen, ada 13 presiden universitas, ada penulis dan pengarang buku, ada 30 hakim. Itu dari keturunan orang benar. Kemudian survei yang satunya tertuju kepada Max Jukes. Orang ini adalah seorang yang tidak mau mengenal Tuhan dengan baik. Agama Kristen, tapi cuma asal-asalan. Pengajaran kebenarannya abu-abu. Ternyata secara penelitian 300 orang meninggal dalam keadaan yang sangat miskin. Kemudian 100 orang masuk penjara karena kejahatan. Ya, ada opium, ada bermacam-macam hal-hal yang negatif. Kemudian 190 orang lebih menjadi pelacur, 100 orang menjadi pemabuk. Kerugian yang ditimbulkan oleh keluarga ini bagi negara diperkirakan jutaan dolar. Yang satu orang benar, satunya tidak benar. Yang benar, firman Tuhan itu tergenapi.
angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua yang hari ini ya masih diizinkan Tuhan melihat anak-anak, sikap kita itu seperti apa? Nah, kita akan melihat keberhasilan dari Salomo dalam 1 Tawarikh 29 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita perhatikan bersama-sama. Ini keberhasilannya Salomo. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Ya, hari itu Daud menjelang mati, kemudian dia menyerahkan tahtanya kepada Salomo. Semua anak-anaknya kumpul. Sekali lagi yang tercatat dalam Alkitab ada 20. Mereka memperhatikan dan tentu mereka mempertanyakan kenapa ya Salomo itu bisa jadi raja. Nanti dalam kitab 1 Tawarikh 28 itu dijelaskan kenapa dia bisa jadi raja. Untuk itu mari kita bersama-sama eksposisi 1 Tawarikh 28. Ya, kalau keberhasilannya ini pasal 29. Tujuan dari firman Tuhan hari ini adalah meninggalkan warisan kebenaran dan bisa berhasil untuk mewujudkannya. Ya, ada kebenaran yang diwariskan tetapi belum tentu semuanya bisa. Kita hari ini mau belajar bagaimana dia bisa berhasil mewujudkannya. Yang pertama dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 6 dan ayat 7. Bagaimana warisan kebenaran itu bisa terwujud dan hidup diberkati. Yang pertama dalam ayat 6 dan ayat 7 berkata, Allah telah berfirman kepadaku, Salomo anakku dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi jawabannya jelas, kenapa Salomo ini bisa diangkat menjadi raja yang dipilih oleh Tuhan dibandingkan dengan ke-19 saudaranya yang lain. Kenapa? Karena yang pertama Bapak Ibu, orang tua itu menerima perkataan pesan firman Tuhan. Itu yang pertama. Tolong tampilkan. Ya. Orang tua menerima pesan dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa bersama-sama belajar termasuk saya. Kapan Tuhan itu bisa bicara dengan kita? Kapan Tuhan itu bisa menyampaikan, memberikan perkataan-perkataan untuk keturunan kita, kapan? Sewaktu kita mulai membangun kekaripan. Mungkin Bapak Ibu akan bosan dengan perkataan saya selalu mengajarkan bicara tentang 3 pilar. Doa, baca Alkitab, ibadah. Doa, baca Alkitab, ibadah. Ini saya selalu tekankan. Anda mungkin punya pendapat, Pak, kan ibadah tidak harus di tempat yang Bapak tentukan. Ya memang, saya tidak pernah menentukan ibadah di mana tuh enggak pernah. Tapi dimanapun Anda berada, ketika mungkin Anda keluar kota, Anda di luar kota, Anda sedang tugas di luar kota, jangan lupakan ibadah. Kenapa jangan lupakan ibadah? Ya karena ibadah itu adalah sabat untuk Tuhan, waktu perhentiannya Tuhan. Ada orang punya pendapat, oh Pak yang penting kan doa. Loh doa baik.
Pak, yang penting saya sudah baca Alkitab, lu baca Alkitab juga baik. Tapi berulang kali saya sampaikan, kalau di antara 3 pilar ini tidak digenapi satu, ya ambruk. Wong ini satu kesatuan. Ibadah itu rest, istirahat. Anda istirahat, oke. Tapi Anda tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah makan firman Tuhan. Anda lapar. Istirahatmu cukup, Anda lapar, ya lama-lama mati. Paling parah kalau ada orang Kristen tidak mau berdoa. Kenapa? Doa itu nafas. Kita tidak berdoa identik tidak bernafas. Kita sudah bernafas, mungkin kita tidak baca Alkitab, tidak makan, ya mati juga. Nah, Daud seorang yang eksis dalam 3 pilar ini. Di sini saya tuliskan, orang tua bukan hanya memberi tugas, tidak hanya mempunyai tugas memberi makanan jasmani, bukan itu. Tapi orang tua juga mempunyai tugas mulia, yaitu menerima firman Tuhan untuk menjadi dasar kebenaran hidup, untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi benar. Kemudian nanti anak-anaknya melanjutkan tongkat estafet untuk dibagikan. Itu kuncinya. Tapi coba kalau Bapak Ibu tidak pernah memperlengkapi 3 unsur, 3 pilar ini, bagaimana Anda bisa dengar suara Tuhan? Saya berani pastikan kita pasti tumpul. Oh Pak, saya dulu ini punya karunia loh Pak, bisa dengar suara Tuhan. Iya dulu. Tapi hari ini bagaimana? Ketika hidup kita itu tidak diperlengkapi secara benar, akhirnya kita tidak pernah apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita kepada keluarga kita, mungkin tidak pernah. Ya maaf kata, apalagi kalau kita hari ini mungkin sudah diberkati. Banyak orang diberkati Tuhan pada akhirnya tidak bisa ibadah. Kenapa? Sibuk. Kenapa tidak bisa ibadah? Sibuk. Sibuk apain? Wah ya sibuknya macam-macam. Tapi untuk Daud hari itu dia benar-benar memberikan waktu yang spesial untuk Tuhan. Sehingga setiap kali Tuhan berfirman dia catat. Setiap kali Tuhan menyampaikan pesan dia catat. Termasuk hamba Tuhan, ada seorang nabi bernama Nathan. Kemudian Nathan ini memberikan perkataan kepada Daud. Perkataan itu pun diterima dengan baik. Daud tidak merasa lebih hebat daripada Nathan. Daud raja, Nathan nabi. Nathan itu orang sederhana, tetapi perkataannya karena berkaitan dengan firman diterima dengan rendah hati. Perkataan Nathan untuk Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 15, tolong dibacakan. 2 Samuel 7 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Iya. Ini yang namanya respon positif. Ya kadang-kadang kalau kita senior, kemudian yang ngomong junior, kita kerap kali berkata, alah, omongannya wong wingi sore. Padahal kan firman Tuhan itu firman yang dari Tuhan. Daud menjadi seorang yang sangat berkenan, yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dia sebagai orang tua, dia menangkap semua firman Tuhan dari siapapun, kemudian dia bagikan. Makanya kembali dalam ayat 6 dan ayat 7 tolong. Ada satu hal yang menjadikan Salomo kemudian bisa diangkat oleh Tuhan. Perkataannya dalam ayat 7 bagian akhir. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi ternyata Salomo seorang yang taat. Salomo seorang yang mengikuti apa yang orang tuanya ajarkan, dan Tuhan dari surga itu melihat.
Makanya ayat ini perlu kita perhatikan baik-baik. Sekali lagi dikatakan, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi Salomo ini bukan orang yang ujuk-ujuk, bukan orang yang tiba-tiba ngerti-ngerti dia bisa jadi raja, tidak. Ternyata dia mempersiapkan diri. Sejak kapan? Sejak masa muda. Bahkan ada satu kehebatan dari Salomo ketika dia bertemu dengan Tuhan, diberi pertanyaan Tuhan. Apa yang kau inginkan daripadaku? Kata Tuhan kepada Salomo. Salomo hanya menjawab, aku minta hikmatmu. Aku minta kebijaksanaanmu. Salomo tidak meminta kekayaan. Tapi lihat, seorang yang memiliki hikmat, dia menuliskan dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah sumber segala hikmat. Akibat hikmat yang dia terima dari Tuhan itu memberikan bonus. Bonusnya apa? Sangat kaya. Tapi coba banyak orang kalau ketika sedang diberi pertanyaan, kamu ingin apa? Rata-rata pasti orang akan bicara materi. Jarang dari kita memikirkan tentang hal yang sifatnya itu surgawi, itu jarang. Kenapa? Ya karena kita berpikir, di dunia ini yang paling penting itu kan harta. Yang paling penting itu materi. Kalau aku punya materi hebat, hidupku pasti diberkati, hidupku pasti dipandang oleh orang, aku dihormati di sana sini. Ya itu cuma penunjang. Tetapi kalau kita gagal paham dalam urusan yang itu, Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, perkataannya apa? Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi kamu perhatikan bunga bakung yang di taman. Bunga bakung didandani melebihi Salomo. Salomo sendiri tidak berpakaian seindah bunga bakung. Itu yang dikatakan Yesus pada waktu dia memberikan awal pengajaran. Jangan kamu khawatir akan hal itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak mengajarkan tentang cari duit, enggak. Tuhan tidak bicara tentang cari materi, tetapi Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran apa ya? Kebenaran firman. Kebenaran firman itu akan membawa kita mempunyai dasar yang kuat. Tapi kalau kita mencarinya bukan mencari kerajaan Allah, yang terjadi apa? Ya kita akhirnya gugu karpe dewe, kita sulit diatur. Tapi lihat, orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tambahan dari Tuhan tuh bonusnya tuh melimpah. Ya salah satu contoh kehidupannya Salomo. Dia pada akhirnya bisa mengalami sukses dan berkat yang amat sangat dahsyat karena apa? Dia melakukan seperti kata firman Tuhan, seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana warisan kebenaran itu bisa terwujud dan hidup diberkati? Orang tua mewariskan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman. Makanya saya tuliskan ketika Daud menerima pesan kebenaran, dia menyampaikan dengan lengkap. Ini loh, dengan lengkap. Dan menekankan hal yang penting, bukan hanya sekedarnya. Ya dalam iklim kita sebagai orang tua yang demokrasi, kadang-kadang kita salah memberikan perkataan pengajaran. Omongannya apa? Biarlah anakku kan sudah besar nanti bisa mikir sendiri. Biar dia milih agamanya apa.
Kalau ada orang tua masih berpikiran seperti itu, saya berani pastikan, engkau akan menyesal seumur hidupmu. Ya, ada sebuah kata-kata yang mungkin cukup bijak. Salah menanak nasi, engkau akan menyesal 1 jam. Salah potong rambut, engkau akan menyesal 1 bulan. Engkau salah memilih pasangan hidup, engkau menyesal seumur hidup. Tapi kalau engkau salah memilih juru selamat, engkau akan menyesal selama-lamanya. Loh, anak sekarang dididik dengan macam-macam hal. Kadang nih loh, kita sebagai orang tua tuh bisa malah yang keliru. Kita bisa disalah-salahkan sama anak. Tetapi lihat, dari prinsip kebenaran hidupnya Daud, ketika dia memberikan pengajaran itu lengkap, itu saja ada yang gagal. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya orang tua itu tidak memberikan pengajaran lengkap, mungkin semuanya bisa rusak. Kita lihat dalam 1 Tawarikh 28 ayat 8 dan ayat 9, tolong bacakan. 1 Tawarikh 28 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Iya. Daud sekali lagi mewariskan perkataan firman Tuhan itu lengkap. Sekali lagi dalam ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kembali baca di rumah ayat 8 dan ayat 9, kata-kata itu komplit. Pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu. Kenapa kita harus memelihara dan kenapa kita harus menuntut perkataan firman Tuhan itu dalam diri kita? Karena di dalam kita belajar atau menuntut perkataan firman, ya seperti janji Tuhan, berkat Abraham itu akan turun. Berkat Abraham itu apa saja? Tanah perjanjian dan juga hidup yang diberkati. Tanah perjanjian ini bukan hanya bicara tentang, di dunia kita punya banyak tanah, tidak. Tetapi tanah perjanjian kekal. Abraham menerima pesan itu, dia mengalami berkat, dan Tuhan kembali memberikan perkataan berkat. Diberkati untuk memberkati. Makanya Daud hari itu memberikan perintah yang jelas. Pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Itu dalam ayat 8. Kemudian dalam ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kalau saudara baca dua unsur ini beda ternyata, tulus, rela. Apa bedanya? Di dalam ketulusan itu ada integritas. Integritas itu artinya apa? Di dalam dan di luar itu sama. Itu integritas, itu ketulusan. Jadi ternyata kalau kita mengambil kesimpulan dari perkataan Daud, ada orang-orang tertentu beribadah kepada Tuhan itu dengan intrik. Kenapa dengan intrik? Ingin dikenal,
ingin dihormati, ingin dihargai. Kalau enggak dihormati, kalau enggak dihargai gimana? Tersinggung. Daud berkata kepada Salomo, Tuhan itu menyelidiki segala hati. Tuhan itu mengerti segala niat dan cita-cita. Nah ini bagi kita ini semuanya peringatan. Kenapa? Kalau kita salah langkah, ternyata kita tidak berintegritas, maka yang terjadi kerelaan hati itu enggak muncul. Makanya kalau kita mau memberikan sesuatu pasti dengan syarat. Kenapa? Oh enggak rela. Daud mengajar Salomo itu lengkap. Makanya lihat Bapak Ibu nanti baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11. Di dalam kejatuhannya Salomo, Daud itu memberikan korban kepada Tuhan itu tidak kurang seperti pada waktu dia masih benar. Itu Salomo. Kenapa dia tetap memberikan korban persembahan yang terbaik? Puluhan ribu ekor kambing, puluhan ribu merpati dan sejenisnya. Terus berikan yang terbaik. Padahal apa? Detik itu Salomo itu sedang mengalami kejatuhan. Ternyata kuncinya karena dia mengingat apa yang ayahnya ajarkan. Dia berkata, Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu. Beribadahlah kepadanya. Ibadah itu harus tulus, integritas. Ibadah itu harus dengan rela, jangan terpaksa. Nah, dua unsur kata-kata ini dirangkum oleh Paulus dalam Roma pasal 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati dalam bahasa asli itu memakai kata logikos. Logikos itu apa? Logika. Makanya ibadah kita ini harus logika. Logikanya apa? Kebenaran, bukan yang lain. Mungkin Anda bertanya, loh Pak, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan itu yang gimana? Ya semalam saya baru saja cerita. Ada orang-orang tertentu, maaf ya, ibadah di sini mungkin nggak senang. Kenapa nggak senang? Oh, worship leadernya nyanyinya monoton, lagunya kuno-kuno misalkan, WL-nya sudah tua-tua. Wah, aku nggak senang misalkan. Kemudian ada lagi rasa nggak senang. Khotbahnya itu-itu saja. Yang diceritakan itu-itu saja. Anda nggak senang. Kemudian Anda mengambil satu keputusan. Ibadah di tempat lain yang lebih menyenangkan hatimu. Saya bilang, yang itu Anda sedang tidak berusaha menyenangkan hati Tuhan, tetapi Anda sedang menyenangkan dirimu sendiri. Loh kok bisa? Iya. Seorang yang beribadah secara benar, yang berani memberikan korban persembahan yang terbaik, yang hidup, kapan? Pada waktu Anda nggak senang, pada waktu Anda kurang cocok, pada waktu Anda tidak suka, tetapi Anda bisa menyelesaikan ibadah itu. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu adalah persembahan yang hidup. Kenapa? Engkau sedang mematikan dagingmu. Loh kalau di Semarang ini, di Semarang banyak orang yang sedang pindah dari tempatnya Pak Bakti itu banyak. Pindahnya kemana? Ya ke gereja sebelah. Yang hari ini sedemikian hingar-bingar. Anda saya beritahu yang pindah berapa orang? Kira-kira secara data mungkin ada 600 atau 800 orang. Anda bisa bayangkan. Orang itu hanya kejar apa? Kejar kegenapan perkataan akhir zaman.
Firman Tuhan jelas berkata dalam surat Timotius, di akhir zaman nanti akan ada banyak orang mengundang guru-guru palsu untuk menyenangkan telinganya. Ya memang mereka senang. Mereka bilang, wah ini firman yang cocok nih, enteng nih, ini pas nih, khotbah nggak lama-lama. Loh kalau Anda berpikiran bahwa khotbah nggak lama-lama, saya pernah sampaikan, setahun Anda itu kalau dihitung ibadah itu berapa hari? Saya pernah hitung untuk saudara, kita setahun kalau ibadahnya tidak pernah bolong, kita cuma ibadah 4 hari loh Bapak Ibu. Cuma 4 hari tok, kalau tidak bolong. Kalau bolong, 4 hari aja nggak ada. Tapi kita berkata, oh aku ingin surga, oh aku ingin kebenaran Allah. Bagaimana mungkin? Salomo menerima apa yang firman Tuhan katakan melalui bapaknya. Dia mencoba belajar kenali Allahnya ayahnya, dia beribadah kepadanya dengan tulus, berintegritas, dan dia dengan kerelaan hati. Kenapa Salomo lakukan itu semua? Karena dia tahu, oh Tuhanku itu penyelidik hati. Dia ngerti segala niat, dia ngerti segala cita-cita. Jadi kalau engkau punya cita-cita apa Tuhan tahu. Keinginan hatimu apa Tuhan tahu. Di sini Daud memberikan peringatan. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Berkat. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11, Salomo merasakan dirinya ditinggal oleh Tuhan. Hidupnya gimana? Merana. Hidupnya sengsara. Kemudian dia bikin kitab pengkhotbah. Dia berkata apa? Semuanya sia-sia. Puji Tuhan ketika masa lanjut usia Salomo itu kembali ditangkap Tuhan. Kenapa demikian? Yang terakhir, yang ketiga. Karena didikan firman Tuhan itu akan membuahkan hasil. Next. Yang ketiga, iya. Didikan firman Tuhan itu akan membuahkan hasil, memberi hasil. Didikan firman Tuhan dari sejak masa muda akan diingat sampai masa kapanpun. Ya sampai mau mati itu selalu diingat. Kemarin hari Rabu saya sampaikan, saya dulu sewaktu masih kecil dididik oleh orang tua saya harus sekolah minggu. Saya masih ingat guru sekolah minggu saya namanya siapa, saya masih ingat. Itu kan berselang 55 tahun yang lalu. Saya ingat nama guru sekolah minggu saya namanya Ibu Wulan. Wajahnya bunder, orangnya tidak terlalu tinggi, mungkin cuma sekitar 152 cm tingginya. Ya agak sedikit gendut begitu. Tapi yang saya ingat, orang itu sabarnya minta ampun, baiknya minta ampun, itu yang saya ingat. Saya pernah ke Blinger. Saudara-saudara saya pernah ke Blinger. Salomo pernah ke Blinger. Tapi lihat, di tengah-tengah kejatuhan seseorang, kalau ada firman Tuhan itu akan kembali memberi hikmat. Sehingga firman itu mampu mengembalikan jalan yang lurus. Makanya Daud yang terakhir dalam ayat 10 berkata, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus, kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Daud tahu bahwa ketika Tuhan memberikan pesan, pesan itu pasti akan cukup sulit dilaksanakan. Tetapi Daud berkatanya jelas,
Salomo, camkanlah itu. Salomo, perhatikan itu. Kapan? Sekarang. Kenapa harus sekarang? Sebab Tuhan telah memilih engkau, ada penentuan. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu ketika firman Tuhan itu disampaikan, Tuhan kepingin apa? Tuhan kembali ingin memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Yang kadang-kadang terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anak kita, kita menganggap gampang, anakku wis gede, anakku iso mikir dhewe. Tapi Anda punya tugas dan tanggung jawab seperti halnya Daud. Anak itu harus selalu diingatkan. Yang terakhir firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, Ku terhubung denganmu. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semuanya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali secara sia-sia. Jadi mari bersama-sama jangan pernah bosan, jangan pernah merasa jenuh. Kita belajar untuk terus berhubung dengan Tuhan yang hidup. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, itulah dasar hidupku, yang kita bersama-sama berdiri. Ku terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu
itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sembah Dia, pujilah Dia. Shiramaya lana raseamu, Shiramaya lana rase, Shikarabaya lama lama rasyala karababa, Shikarabaya lama lama, Shikaramaya larasya lama lama, Shiramaya larase. Ya Tuhan, kami angkat hati kami angkat jiwa kami kepada Tuhan yang hidup. Shikarapaya lama ramaya lama rasu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau terus mengingatkan kami semuanya. Kami menginginkan supaya anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kami memohonkan berkat, kami memohonkan pertolongan atas anak-anak kami. Bahkan ketika ada anak-anak kami yang salah, Tuhan, firman-Mu akan mengingatkan mereka semuanya. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai orang tua, kami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk terus berbicara kepada mereka. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, sehingga perkataan firman-Mu tertanam dalam jiwa anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua yang hadir. Engkau menolong kami dan memulihkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Hari ini kami mengingat Tuhan akan saudara kami Niko yang berulang tahun tanggal 16 September.
Untuk saudari kami Grisila 18 September dan Ibu Suliani Susanto pada hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka semua mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan, kesehatan yang baik yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa pemeliharaan kasih Tuhan adalah kasih yang ajaib. Tuhan, kami pagi hari ini juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit. Kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Rinus yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong, memberkati secara khusus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Etik, meskipun dalam kondisi yang lemah, tetapi dia boleh mengambil bagian yang benar untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan kami berdoa supaya kesembuhan itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan akan anak-anak kami yang bersekolah. Menyerahkan mereka Tuhan yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan kiranya menolong, memberkati bangsa Indonesia dalam kondisi yang terbaik, memberikan keamanan, memberikan perekonomian yang lancar, bahkan pemerintahan yang takut kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan daripada jemaat, memberkati anak yatim piatu, duda dan para janda juga fakir miskin. Kiranya Tuhan yang menolong dan juga memberkati mereka semuanya. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami juga memberkati makanan minuman yang sudah disediakan. Engkau kuduskan, sucikan menjadi kesehatan bagi kami. Memberkati Tuhan akan orang-orang yang mempersembahkan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan mengembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, dan marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.